Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ayu. Miss Ayu berharap anak-anak di rumah sehat selalu. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi subtema 2 PB1 dan PB2. Nah, materi subtema 2 ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, pertama kita akan membahas dahulu tentang wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, anak-anak, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, wawancara itu dilakukan dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan yang sudah dibuat. Sekarang, anak-anak perlu ketahui juga narasumber itu apa? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Kalau pewawancara berarti orang yang membuat pertanyaan dan orang yang menyampaikan pertanyaan itu kepada narasumber. Nah, Miss Ayu berharap anak-anak dapat memahami penjelasan yang Miss Ayu jelaskan. Selanjutnya, kita belajar lagi tentang gerak kuat dan gerak lemah dalam tari. Nah, anak-anak, gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat sekali. Coba tunjukkan tenaga yang kuat. Wah, hebat sekali. Kalau gerak lemah adalah gerak yang dibawakan dengan pelan, lemah lembut, gemulai, cantik dan ganteng. Oke, anggota tubuh apa saja yang bisa kita gerakan? Yang pertama yaitu kepala. Coba pelan-pelan ya, ikuti Miss Ayu menggerakkan kepala. 1, 2, 3. Coba menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, ke atas, ke bawah. Pintar sekali. Selanjutnya anggota tubuh yang bisa kita gerakan apalagi? Tangan. Oke, coba anak-anak di rumah melambaikan tangannya. 1, 2, 3, 4. Pintar sekali. Sekarang kakinya. Ya, bisa juga dengan berjalan di tempat. Miss Ayu berharap sekali anak-anak di rumah bisa mencontohi gerakan-gerakan yang sudah Miss Ayu buat. Nah, anak-anak, untuk contoh gerakan-gerakan yang ada di buku kalian, anak-anak bisa mengikuti satu persatu dengan baik dan benar. Oke? Nah, sekarang mari kita lanjut materi kita. Wawancara, ketika kalian membuat wawancara, kalian harus menggunakan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang kalian pahami artinya apa. Untuk mencari tahu arti dari kata-kata yang ada atau yang kalian sampaikan, kalian bisa mencari kata-kata itu, maknanya kalian bisa dapatkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke? Nah, sekarang tadi Miss Ayu sudah menjelaskan kepada kalian untuk apa kita menyampaikan atau untuk apa kita melakukan wawancara, agar kita bisa mendapatkan informasi penting sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, Miss Ayu berharap anak-anak bisa memahami itu. Selanjutnya, mari kita belajar kembali lagi tentang penjumlahan bilangan ribuan dengan menggunakan teknik menyimpan. Ingat, bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Diletakkan sejajar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Pintar sekali anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Mari anak-anak kita perhatikan contoh berikut ini. 2156 tambah 1227. Anak-anak bisa melihat contoh ini dan Miss Ayu yakin ketika kalian mengerjakan sesuai dan sejajar seperti yang Miss Ayu katakan tadi, maka kalian akan mendapatkan hasil yang benar. Nah, dari contoh di samping ini kita mendapatkan hasilnya bahwa 2156 tambah 1227 hasilnya adalah 3383. Nah, Miss Ayu yakin anak-anak di rumah pasti bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di buku tematik kalian. Oke?
Kita lanjut materi kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak saja belajar tentang menghitung, belajar bagaimana kita mengurangkan atau kita menjumlahkan bilangan ribuan dan ribuan, tetapi kita juga belajar tentang hal menghargai keberagaman. Nah, sekarang kita melanjutkan. Yang lalu kita sudah belajar bahwa sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya. Itu yang kita ingat. Sekarang kita belajar sila kedua. Apa bunyi sila kedua, anak-anak? Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah mata rantai. Nah, anak-anak bisa melihat contoh di samping Miss Ayu. Mata rantai yang berbentuk lingkaran. Salah satu pengamalan sila kedua adalah menghargai keberagaman. Miss Ayu mau tanya dulu anak-anak, apa itu keberagaman? Bisa jelaskan ya. Keberagaman berasal dari kata ragam. Ragam artinya apa? Ragam itu artinya bermacam-macam, banyak, beraneka ragam. Nah, itu arti dari kata keberagaman. Bermacam-macam, banyak. Ya anak-anak ya, atau berbeda-beda. Saya yakin anak-anak dengan sekalipun pelan-pelan kalian belajar untuk bisa memahami penjelasan yang Miss Ayu sampaikan. Oke, kita lanjut anak-anak. Untuk apa kita menghargai keberagaman? Untuk apa? Agar kita dapat menunjukkan sikap hidup yang bersatu. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu menunjukkan sikap bersatu. Manfaatnya apa? Kita ketika di sekolah, apa manfaatnya ketika kalian bisa menghargai keberagaman? Suasana bisa nyaman, tertib, kalian bisa belajar dengan baik. Dan juga anak-anak yang berasal dari berbagai daerah dapat menjalin persaudaraan yang erat di sekolah kalian. Sekalipun sekarang anak-anak semua hanya bisa belajar melalui YouTube atau belajar melalui WhatsApp bersama dengan guru-guru kalian. Selain itu, kalian juga bisa saling membantu ketika ada teman-teman yang mengalami kesulitan. Yang lain lagi, kalian dapat mencegah terjadinya perselisihan. Kalian akan jarang bertengkar, jarang berkelahi. Kalian akan lebih saling menghargai. Sekalipun kalian berbeda-beda. Miss, saya kulitnya hitam, Miss. Saya rambutnya keriting, dia putih. Yang satu lagi, gendut, Miss. Saya nggak suka berteman sama orang gendut. Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi kita belajar menghargai keberagaman yang ada di antara kita. Sekalipun ada yang berasal dari suku Batak, ada yang dari Sumba, ada yang dari Jawa, Bali, dan lain-lain. Kita tetap harus menjaga kesatuan dan persatuan kita. Karena itu adalah wujud kita mengamalkan sila kedua Pancasila. Oke anak-anak, Miss Ayu berharap pembelajaran yang sudah Miss Ayu sampaikan kepada kalian perlahan-lahan. Kalian harus mengingat, kalian belajar untuk tekun, untuk teliti, mendengarkan dengan baik. Ya, jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada dalam pembelajaran 1 dan 2 khususnya subtema 2. Oke anak-anak, sampai jumpa.